Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun berada ya. Ketemu lagi di acara Mong Omong untuk episode yang kelima. Nah, ini di malam ini ada tamu spesial ya, yang di Purworejo bahkan mungkin nasional hit ya. Sekarang mungkin di teman-teman terutama yang sering berselancar di dunia maya mungkin sering ketemu dengan tokoh yang hadir pada malam hari ini, yaitu Pak Muhammad Abdullah. Nah, nanti kita akan tanya-tanya ya, spill off yang terkait dengan kasus yang menimpa beliau. Jadi sebagai gambaran, jadi beliau beberapa hari yang lalu itu divonis dari pengadilan negeri ya, pengadilan negeri Purworejo, hukuman 3 bulan penjara karena mungkin kasusnya mungkin apa ya, nanti kita akan tanya lebih detailnya ya, tapi gambarannya mungkin awalnya dari postingan atau sang anak ya yang di bawah umur tapi berdampak kepada orang tuanya juga yang kebetulan juga caleg yang maju di pemilu 2024. Nah, acara ini Mong ini merupakan hari ini adalah seri kelima, dan ini merupakan kerja atau gawe bareng teman-teman medsos Purworejo. Ada beberapa ID yang di sini ya, ada dari Purworejo ID, Pitoro News, ada banyak ini ya, ada beberapa. Nah, mungkin kita langsung menyapa ke Pak Abdullah. Pak, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Okay. Di tengah suasana tidak baik, kita tetap harus berkabar baik. Ya, syukur alhamdulillah. Jadi memang ini ya Pak ya, pertama dari sisi cuaca ini juga akhir-akhir ini Purworejo ya, ini hujan terus ya, hampir tiap hari hujan. Kemudian mungkin bagi badan yang nggak fit, ini juga bagi orang yang tidak banyak beban pikiran itu juga bisa jadi drop, apalagi mungkin Pak Abdullah yang akhir-akhir ini mungkin banyak ini ya, banyak beban ini ya, banyak beban pikiran. Ya semoga ini ya Pak ya, apa bisa mengatasi dan terbaik untuk Amin. Pak Abdullah. Pak, mungkin bisa ini Pak, bisa diceritakan ini mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum menyimak ini, awalnya seperti apa sih Pak sih? Baik, jadi hari Senin kemarin ya, tepatnya tanggal 29 Januari 2024 saya divonis oleh Pengadilan Negeri Purworejo 3 bulan kurungan dan denda 12 juta rupiah akibat saya disangkakan melakukan pelanggaran pidana pemilu, khususnya pasal 280. Di situ saya dituduh mengikut sertakan warga negara yang tidak memiliki hak pilih di dalam kegiatan kampanye. Dan sebagaimana kita ketahui juga, ini adalah di Jawa Tengah itu satu-satunya kabupaten kota di mana ada pidana pemilu yang diproses sampai di tingkat pengadilan, dan barangkali ini juga satu-satunya ya di Indonesia yang pidana pemilu disangkakan terkait dengan mengikut sertakan warga negara yang tidak memiliki hak pilih. Salah satu warga negara yang tidak memiliki hak pilih itu dianggap adalah anak-anak yang usianya belum 17 tahun atau belum pernah menikah atau belum menikah. Jadi kalau proses panjangnya bagaimana ini bermula, beginilah singkat ceritanya, bahwa ada anak sekolah yang kebetulan itu adalah anak saya sendiri. Karena setiap hari pulang pergi sekolah itu adalah melewati gambar saya di situ, maka barangkali sebagai anak dia termotivasi untuk membantu orang tuanya atau ingin memberikan surprise pada orang tuanya. Dia ngevlog lah, ngevlog yang kira-kira pilih caleg ini nomor sekian dan lain sebagainya. Nah, setelah dia ngevlog, lalu dia upload sendiri, hanya kebetulan dia menguploadnya itu adalah di media sosial atas nama saya, meskipun media sosial itu sebetulnya memang dipakai rame-rame lah di
rumah karena HP saya tidak pernah terkunci, kemudian medsosnya juga tidak pernah kita kunci, sehingga siapapun seluruh anggota keluarga itu dapat memakainya. Nah, kemudian video yang di-upload itu kebetulan menjadi viral dan menjadi perhatian publik yang kemudian membawa masalah itu sampai ke pengadilan. Nah, celakanya atau resikonya saya itu karena saya bukan generasi milenial, sudah generasi agak-agak, saya sudah di angka 50-an. Itu kalau bicara main gadget itu sama anak-anak kecil yang usia 12-13 tahun aja mungkin kalah ya. Saya nggak bisa bikin TikTok, nggak bisa bikin email aja nggak bisa. Anak saya jauh lebih pintar dari itu. Nah, ketika kemudian video itu katakanlah viral, lalu ramai ini diperbincangkan. Sebagai orang tua, kemudian saya coba mengingatkan anak, dihapuslah ini daripada nanti menjadi masalah. Pokoknya anak saya belum mau menghapus nih. Mungkin ya pengen viral atau pengen apa. Repotnya lagi saya nggak bisa hapus sendiri nih. Saking gapteknya itu saya nggak bisa hapus sendiri. Yang kemudian Bawaslu telepon. Itu hari keberapa itu, Pak? Setelah posting kira-kira. Bawaslu telepon itu kalau nggak salah hari keempat ya, hari keempat atau hari kelima lah. Hari keempat atau hari kelima telepon menyampaikan bahwa video itu viral. Begitu Bawaslu telepon, kemudian saya sampaikan Bawaslu telepon itu videonya viral, tolong segera dihapus, kira-kira begitulah, kurang lebihnya begitu. Karena pertama saya ini nggak bisa hapus. Yang kedua, sudah beberapa kali saya ingatkan anak saya untuk hapus atau untuk take down, dia belum mau. Saya tidak bisa harus memaksakan, apalagi itu anak ya. Nanti ya kira-kira bisa bayangkan kalau kalau ada anak kemudian dipaksa harus begini, yang nanti justru akan mengganggu psikisnya. Saya inisiatif minta, begitu telepon, oke lah, tolong segera saya diklarifikasi nih ke Bawaslu, dipanggil kami ke Bawaslu, kasih surat ke rumah. Itu Pak Abdullah yang justru meminta? Justru saya yang minta itu, minta segera diklarifikasi. Kenapa saya justru minta cepat diklarifikasi? Yang pertama itu adalah mempermudah saya memberikan pengertian kepada anak agar ini segera dihapus, sehingga tidak kemudian berlama-lama. Tapi rupanya di hari yang sama ini justru Bawaslu kemudian, dari informasi yang kami terima kemudian dari dokumen-dokumen yang disajikan di pengadilan itu, mereka melakukan rapat pleno untuk kemudian mengkaji apakah video ini masuk kategori pelanggaran atau tidak. Antara permintaan saya tanggal 6 Januari dengan undangan klarifikasi ini jalannya setengah bulan lebih. Saya minta tanggal 6 itu juga diklarifikasi, baru tanggal 21 klarifikasi itu. Nah, klarifikasi bagi kita semua masyarakat awam ini kira-kira kan menjernihkan masalah nih. Ini ada masalah nih, duduk persoalannya seperti apa sih, kira-kira begitu. Oh ternyata begini, oh ternyata begini. Tetapi klarifikasi yang ada dalam bayangan saya itu beda dengan klarifikasi yang dilakukan saat itu dilakukan Bawaslu. Kita berpikir klarifikasi itu menjelaskan duduk persoalannya, ini loh, begini loh, ini loh, begini, clear kan. Ketika ditanya siapa sih yang buat, siapa sih yang upload, jelas masalahnya, oh ini bisa diselesaikan. Tapi rupanya menurut saya nih, klarifikasi itu hanya sekedar formalitas belaka, karena menurut saya klarifikasi juga nggak ada artinya. Toh setelah klarifikasi justru persoalan ini semacam digenjot ya dengan speed yang tinggi, sehingga perjalanan terus kemudian sampai ke pengadilan itu. Jadi kurang lebih kronologinya Pak. Saat klarifikasi tanggal 21 ya Pak, berarti itu yang hadir siapa aja yang di situ? Ya di situ pimpinan Bawaslu, kemudian ada juga unsur dari Gakumdu ya, kejaksaan atau kepolisian, ada. Tapi komplit Gakumdunya atau tidak? Enggak komplit sih, ada unsurnya saja, ada satu atau dua orang yang ada di situ. Ya, begitu kronologi singkatnya. Ya,
Kemudian kalau sekarang prosesnya info terakhir ini ya Pak ya, setelah vonis kemudian langkah hukum selanjutnya apa nih yang dilakukan? Jadi kan tanggal 29 Januari kemarin kan putusan pengadilan negeri ini, putusan pengadilan negeri, kemudian saya selaku terpidana memiliki waktu 3 hari ini untuk menentukan apakah saya menerima terhadap putusan itu atau saya melakukan upaya hukum lain. Upaya hukum lain itu adalah banding. Tentu saya putuskan banding dengan pertimbangan yang pertama, perkara ini menjadi aneh ketika seseorang yang tidak melakukan sesuatu tapi kemudian mesti harus menanggung akibatnya. Padahal kita mengenal ya, di dalam hukum itu orang tidak boleh dihukum ketika dia tidak melakukan pelanggaran atau tidak melakukan perbuatan hukum. Tidak bisa orang itu kemudian menanggung dosanya orang lain, kan nggak bisa. Tapi dalam kasus ini sampai hari ini saya merasa saya ini nggak ngelakukan, kok saya harus dihukum. Jadi mereka pada belajar hukumnya di mana? Kira-kira begitu. Kalau saya analogikan kira-kira begini Mas Han. Mereka kan berkutat bahwa akun itu adalah milik Anda, milik saya maksudnya. Jadi mereka melihat subjek hukumnya itu adalah akun, bukan orang. Nah, coba kita menggunakan logika sehat. Apakah yang namanya barang itu bisa mempertanggungjawabkan sebuah pelanggaran hukum? Kan nggak bisa. Barang itu milik siapa? Kan orang, subjek hukum mestinya orang, bukan barang. Kalau kita analogikan dia kemudian kencang pada akun, contohnya begini, misalkan Mas Santoro ini punya sepeda motor, BPKB atas nama sampean, motornya atas nama sampean. Nah, ketika di siang hari katakanlah Anda pulang dari kerja, lalu motor itu ditaruh, kuncinya ditaruh, Anda tidur, tiba-tiba motor itu digunakan anaknya tanpa izin, tanpa ngomong, terjadilah pelanggaran lalu lintas, katakanlah menabrak orang gitu ya. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau terjadi peristiwa hukum seperti ini, apakah yang disalahkan Mas Santoro yang memiliki STNK atas nama Santoro? Kan enggak juga kan, yang keliru kan yang jalan itu. Perkara itu soal anaknya atau orang itu hal yang berbeda, tetapi ketika yang melakukan bukan Mas Santoro, masa Mas Santoro suruh menanggung dosanya. Nah, kira-kira begitulah ini kalau bicara soal kasus mengikut sertakan warga negara yang tidak punya hak pilih. Itu dari sisi tadi dari sisi subjek hukumnya. Kemudian yang kedua, dari sisi memaknai, mendefinisikan yang namanya mengikut sertakan. Ini teman-teman banyak, sampean banyak. Saya ingin tanya nih, mengikut sertakan itu maknanya apa? Mengikut sertakan itu kira-kira kan sederhananya mengajak atau menyuruh. Malam hari ini nih saya mengajak Mas Wid, ayo nonton podcast misalkan. Saya mengikut sertakan. Saya mengajak Mas Agus, mengikut sertakan. Atau saya suruh, Mas Wid tolong kamu nonton itu ya. Nah, itu mengikut sertakan. Ketika pertanyaan saya, ketika Mas Agus melakukan sesuatu atas inisiatif sendiri, kemauan dia sendiri, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang perintah, bisa nggak saya dikatakan mengikut sertakan? Peristiwa itu terjadi tanpa saya tahu loh. Contoh misalkan begini, yang biar lebih gamblang lagi, Mas Agus ini katakanlah dia seorang TNI misalkan. TNI ini kan termasuk warga negara yang tidak memiliki hak pilih. Kemudian tanpa saya suruh, tanpa sepengetahuan saya, tanpa seizin saya, dia lihat baliho gambar saya, lalu kampanye. Jangan lupa ya, besok pilih Pak Abdullah di pemilu 2024. Nah, ketika terjadi seperti itu, siapa yang keliru? Saya. Orang dia kampanye sendiri, dia bikin sendiri, nggak ada yang suruh. Masa saya yang disalahin? Kalau memang bisa saya disalahin karena peristiwa seperti itu, coba sekarang misalkan nih Mas Santoro nih, katakanlah Mas Santoro ini seorang ASN misalkan, yang tidak boleh melakukan kegiatan kampanye, tiba-tiba kampanye sendiri karena saking sukanya sama salah satu capres. Kemudian kampanye, jangan lupa ya besok pilih capres nomor sekian, ini terus di belakangnya ada gambaran capres itu.
bisa nggak capresnya dikenai tindak pidana? Kalau itu bisa, semua capres akan gugur. Ya, ya. Lalu kan gitu kira-kira. Lah ini yang terjadi sama saya di situ. Maka ketika saya melakukan banding itu adalah upaya melakukan keadilan, mencari keadilan. Harapan saya para hakim yang menangani di pengadilan tinggi nanti itu dia mampu melihat perkara ini secara objektif, melihat fakta-fakta yang terjadi seperti apa, alat buktinya apa, dan lain sebagainya sehingga perkara ini dapat diputus seadil-adilnya. Jangan sampai orang yang tidak melakukan itu justru menjadi sasaran untuk dihukum. Itu saja. Kebetulan saja hari ini menimpa saya. Kebetulan saja. Kalau ini kemudian dibiarkan tanpa mencari keadilan, nanti kan tidak menutup kemungkinan menimpa yang lain. Meskipun kalau kita melihat, apalagi teman-teman ini yang aktif mengikuti berita politik, saya kira ya treatment terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pengawas pemilu terhadap masalah saya dengan perkara-perkara yang lain itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Berarti ada jadi Pak Dul merasa ada diskriminasi gitu ya? Oh sangat. Tak kasih contoh. Oke. Satu, perkara yang menimpa saya yang ditangani Bawaslu itu bukan peristiwa yang pertama. Artinya sebelumnya adalah ada pelanggaran pemilu yang lain yang telah ditangani Bawaslu sebelum kemudian muncul perkara saya yang dalam tanda petik dipaksakan. Tetapi kalau Anda browsing di berita Bawaslu Projo, maka yang muncul yang kemudian dipublis oleh teman-teman Bawaslu itu adalah perkara yang menyangkut saya. Baru kemudian ketika semacam ketidakadilan itu kita suarakan, di akhir-akhir muncul berita tentang kades yang kena teguran. Kemudian apalagi, padahal itu perkaranya lebih dulu daripada saya, tapi yang dipublis besar-besaran kan perkara saya. Atau itu baru kemarin aja beberapa hari sebelum perangkat itu atau mungkin itu karena dari prosesnya yang kasus yang lain artinya ada lambat gitu, ada gimana? Peristiwa yang lain, ada kasus yang lain yang sedang ditangani Bawaslu itu semacam di-keep. Tapi begitu saya langsung dipublikasi besar-besaran, padahal yang ditangani lebih duluan mereka. Dari sini sudah kelihatan ada perbedaan perlakuan. Yang kedua, ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kepala desa di salah satu desa di Kecamatan Kemiri. Bagaimana dia kemudian jelas berkampanye untuk caleg tertentu, bahkan kemudian di situ sampai di terjadi keributan dengan PKD, pengawas kelurahan atau desa, bahkan terjadi sampai tindak pidana pemukulan itu. Oh iya. Tapi mana Bawaslu bertindak? Malah cuman ngomong itu, cuman dihimbau saja. Oh kamu besok nggak boleh begitu. Dengan alasan oh itu waktu foto dia belum menjadi kades, dia kades incumbent 2 periode belum jadi kades, gimana? Itu adalah bentuk-bentuk diskriminasi yang nyata dan terlihat. Maka kesannya adalah yang terjadi dengan saya memang semacam on target ya. Mungkin seksi kalau membidik saya itu, kira-kira begitu. Karena seksinya nggak peduli salah benar, yang penting hantam, yang menghantam menjadi terkenal, harapannya mereka untuk pijakan naik di jenjang berikutnya. Kira-kira begitulah yang terjadi. Ya, kemarin Pak Dul juga sempat menyinggung ada politisasi hukum ya? Ya, sempat menyinggung itu. Ya kira-kira yang saya maksud politisasi hukum itu ya seperti yang saya uraikan tadi. Jadi tidak peduli benar salah, tidak peduli alat buktinya ini benar atau enggak, yang penting hantam. Karena dengan menghantam saya itu mungkin akan menaikkan popularitas mereka, menaikkan nilai mereka di mata mungkin apakah Bawas Prof, Bawas RI dan lain sebagainya sehingga menjadi jembatan dia untuk menaik ke jenjang berikutnya. Ya. Kalau Pak Dul sendiri merasakan ada pihak-pihak yang katakanlah ada tangan-tangan lain gitu nggak sih? Ada misalkan selain Bawaslu gitu, ya. Pihak-pihak lain. Jadi saya tidak akan mengatakan ada atau tidak ada tangan-tangan lain yang bekerja di dalam proses hukum saya itu. Tetapi kalau
mengikuti proses ini secara seksama, maka saya katakan tadi treatmentnya sungguh sangat berbeda dengan kasus-kasus yang lain. Dan kejanggalan demi kejanggalan itu sebenarnya kita rasakan ya. Contoh misalkan beginilah. Yang pertama, pada saat proses penyidikan, saya itu dipanggil di proses penyidikan dari jam 9 sampai jam 2 siang. Kemudian setelah itu dilanjut lagi, anak saya si Arba itu dari jam setengah 5 sore sampai setengah 10 malam. Jam 10 malam anak saya baru pulang sampai rumah. Sudah datang lagi nih petugas ke rumah membawa 2 surat. Satu adalah surat penetapan saya sebagai tersangka. Yang kedua surat panggilan saya untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. Pertanyaannya, kapan dia melakukan gelar perkara? Ketika pemeriksaan selesai setengah 10, jam 10 sudah ada surat ke rumah. Ini artinya kan gelar perkaranya boleh dibilang nggak ada, hanya formalitas. Yang kedua, ketika pemeriksaan melibatkan anak, yang namanya memeriksa anak ini kan perlakuannya harus berbeda. Pertama, penyidiknya mesti harus memiliki kecakapan, kompetensi tentang bagaimana psikologi sana, sehingga dia harus memiliki semacam sertifikasi tentang keahlian yang dimiliki. Pada saat memeriksa anak, satu, itu tidak ditunjukkan. Yang kedua, tempat melakukan pemeriksaan itu di tempat yang sama ketika memeriksa saksi-saksi yang lain yang dewasa, termasuk saya dan yang lain-lain. Mestinya tempat itu berbeda. Nggak boleh anak kecil kemudian tempat pemeriksaannya sama dengan yang lain. Dari situ saja kan kejanggalan-kejanggalan itu sebetulnya sudah bisa dilihat dengan mata telanjang lah, kira-kira begitu. Oke. Sudah mulai hangat ini sepertinya ini ya. Kita memberi kesempatan Pak Dul untuk monggo Pak. Silakan. Minum wedangnya keburu dingin, wedang dari Miss Rempah untuk stamina Pak, ini biar lebih hangat badannya. Monggo teman-teman yang hadir di studio, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ini ada beberapa teman dari medsos juga. Pak, ayo monggo. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dari Prof. Naidi. Sedikit hal yang saya ingin soroti malah terkait dengan anak Pak. Dalam arti di sini bagaimana kondisi atau setelah adanya kasus ini mencuat, dia di sekolah atau dia di lingkungan itu bagaimana situasinya? Ya. Kalau hari ini sih relatif dari sisi psikologis anak saya lihat sudah membaik lah ya. Beda dengan baru-barunya. Kita semua kan maklum, anak kecil yang berusaha berbakti pada bapaknya tiba-tiba kemudian harus dipanggil ke sana kemari menghadapi proses hukum. Dimintai keterangan Bawaslu lah, dimintai keterangan penyidik lah, memberikan keterangan di dalam proses persidangan di hadapan hakim dan jaksa penuntut umum. Ini kalau kita tidak pandai-pandai bagaimana memberikan support, memberikan semangat pada anak ini, memang potensi untuk kemudian psikisnya terganggu. Tapi alhamdulillah hari ini relatif lebih membaik, meskipun kemarin pada saat di persidangan secara pribadi saya enjoy saja, karena apapun meskipun itu ada vonis terhadap saya, karena saya merasa betul bahwa saya tidak salah, saya enjoy saja. Tapi rupanya anak saya begitu saya keluar dari ruang sidang itulah yang kemudian tidak mampu menahan tangisnya, sehingga saya pun terharu kemarin di situ. Tapi hari ini alhamdulillah sudah membaik. Jadi kalau memang ini anak itu kan mungkin rentan seperti yang disampaikan Mas Adi tadi ya, rentan mungkin ada bully atau ada perundungan atau mungkin sikapnya berbeda, karena kan terutama lingkungan sekolah ya, lingkungan sekolah itu kan juga mungkin bisa berbeda ya kondisinya gitu. Kalau tapi bisa ini ya, maksudnya teman-teman tidak ada
teman-teman ini tidak ada sikap yang berbeda itu atau? Ketika saya tanya bagaimana kemudian teman-teman di sekolah, ya memang sempat menjadi pembicaraan, sempat terjadi pergunjingan, tapi di sekolah tidak ada yang melakukan pembulian dari keterangan yang disampaikan anak saya. Tapi kalau kita lihat di beberapa medsos, komen ataupun statement mungkin barangkali yang tidak tahu duduk persoalannya ada satu atau dua lah. Tapi secara umum kalau saya baca komentar-komentar di medsos, nampaknya masyarakat lebih banyak yang simpati, baik simpati terhadap anaknya maupun juga simpati terhadap saya. Mungkin mereka juga ngerti lah bahwa pelanggaran itu ternyata dilakukan oleh banyak orang. Tapi kenapa ini aja yang kemudian dibidik kayak gini? Nah, mungkin publik juga mulai mereka nggak gagap-gagap amat. Mereka pasti sudah banyak informasi. Ya. Saya melihat postingan itu pertama ya, tapi saya lupa ya. Maksudnya saya lupa dari postingan dari mana, dari akun mana, yang foto ya, waktu itu masih berupa foto. Wah ini sepintas memang tidak akan berpikir bahwa itu akan sampai ke proses hukum gitu, saat itu. Karena saya juga mungkin juga melihat dari akunnya memang tidak akunnya Pak Dul, jadi saat itu mungkin sudah akun medsos lain lah. Saya nggak tahu, jangan-jangan di antara yang hadir ini Pak. Saya nggak tahu. Yang ada di sini ya. Iya. Tapi intinya saat itu saya juga nggak menyangka gitu loh, ternyata sampai ke proses hukum itu. Oke, ada pertanyaan lain dari teman-teman mungkin? Oh iya Pak, tadi kemarin yang menjadi hangat juga terkait dengan fee dari Pergub itu. Sedikit tahu itu mungkin ini membawa sesuatu yang ada di bawah meja, kan itu, yang memang tidak berkait langsung dengan proses peradilan, tetapi ada rangkaiannya, kira-kira begitu kan. Jadi ketika di persidangan, kalau teman-teman yang melihat itu, kemudian kan saya mencecar teman-teman dari Bawaslu. Saya tanya, Anda sekarang posisinya adalah menjadi pelapor terkait masalah ini. Atas dasar apa Anda membuat laporan ini? Kemudian Anda mendapat informasi dari mana kalau kemudian ada video yang viral itu? Mereka sampaikan, oh ini karena ada informasi dari masyarakat. Saya kan bertanya, masyarakat itu siapa? Masyarakat itu isinya orang, kan ada namanya. Masa masyarakat aja? Meskipun mereka adalah berdalih nggak bisa sebutin namanya, ini kerahasiaan dan lain sebagainya, tetapi karena ini bukan sesuatu yang mesti harus ditutup-tutupi karena bukan kerahasiaan negara, meskipun tidak secara vulgar, kemudian kami coba gali kan. Oke. Kalau memang tidak mau menyebut namanya, kira-kira dari siapa nih? Jawaban mereka, saya nggak enak ini kalau mau menyampaikan. Kenapa nggak enak? Karena ini adalah dari partai politik lain. Nah, clear artinya ya, partai politik lain. Ada lagi nggak? Ada. Dari mana? Dari Bawaslu provinsi. Jadi ada dua pihak ya. Ada dua petunjuk ya, dua petunjuk. Satu yang menginformasikan adalah partai politik lain. Yang kedua adalah salah seorang komisioner Bawaslu yang sering mondar-mandir di Purworejo. Saksi yang lain ketika dihadirkan, di luar keterangan-keterangan yang lain, coba kami gali kembali. Informasi yang Anda dapat dari mana nih? Ya, kan gitu. Menyampaikan hal yang sama, tapi pertanyaan saya sedikit agak berbeda. Oke, kalau itu dari partai politik yang lain, pertanyaan saya, kalau Anda tidak mau menyebutkan namanya, tolong kasih tahu kita dong alamatnya saja. Dia tinggal di mana? Alamat desanya nggak mau nyebut. Oke, kalau nggak mau sebut desanya, nggak mau sebut kelurahnya, coba tinggalnya di kecamatan mana? Di kecamatan Purworejo. Padahal dapil saya dapil sana loh. Bener ya? Dapil bukan dapil Purworejo ya, bener loh, Gebang. Nah, kalau tadi yang menginformasikan adalah dari partai politik lain, tinggalnya di kecamatan Purworejo, tapi nyaleknya di sana, kan gampang kita menyimpulkan siapa orangnya. Nah, kan gitu kira-kira. Lalu apa kaitannya dengan tadi yang ditanyakan soal adanya permintaan fee terhadap bantuan-bantuan provinsi yang ada di Purworejo? Pertama, bahwa informasi-informasi seperti ini dari masyarakat itu sebenarnya sudah cukup lama.
Kemudian yang kedua, beberapa waktu lalu sebetulnya sudah pernah ada yang melaporkan dengan membawa bukti-bukti tentang terjadinya pemotongan atau permintaan fee terhadap proyek-proyek yang sumbernya dari bantuan provinsi. Polisi atau jadi provinsi memberikan laporannya itu laporannya ke dari masyarakat ke aparat penegak hukum. Saya tidak akan sebut aparat yang mana, biar ini menjadi sesi berikutnya ya, berikutnya kira-kira begitu. Nah kebetulan ini salah satu anggota provinsi ini tadi yang anaknya berkompetisi satu dapil dengan saya. Kenapa saya bisa menyimpulkan itu adalah bagian begini, sebelum masalah ini dibawa ke pengadilan, sebelum masalah ini dibawa ke penyidikan di kepolisian, orang-orang ini jaringannya sudah bekerja dengan mengatakan, sudah kamu pindah aja, nggak usah pilih partainya Pak Abdullah, kamu geser aja ikut saya karena Pak Abdullah nanti akan dipenjara. Dan itu masif di 3 kecamatan itu. Orang-orang saya ditembusi oleh jaringan dari satu orang yang sama. Sehingga itu mulai kapan itu Pak? Bagaimana? Maksudnya isu itu mulai bergulir kapan kira-kira? Isu soal apa? Ya tadi ada Pak Abdullah akan dipenjara gitu. Itu isu itu muncul begitu kemudian sebelum saya dimintai klarifikasi. Oh, justru belum ada sidang berarti kan ya? Belum ada, sebelum klarifikasi Bawaslu itu sudah beredar kemana-mana. Sudah beredar kemana-mana. Ini rangkaiannya memang sangat sistematis bekerjanya. Dan satu hal lagi yang mestinya tidak boleh saya bocorkan, tapi saya menghormati Anda menjadi pengundang. Saya balik ke soal putusan saya. Saya diputus di persidangan sekali lagi hari Senin tanggal 29 Januari. Di hari Sabtu tanggal 27 Januari, sebelum ada putusan pengadilan, ini ada oknum Bawaslu, ya, oknum komisioner Bawaslu yang sudah melakukan semacam perintah-perintah terhadap KPU agar Anda segera lakukan ini, persiapkan ini, dan lain sebagainya. Ini kan seolah-olah dia sudah tahu putusan sebelum dibacakan. Sudah tahu hasilnya ya Pak ya? Ya kan? Seolah-olah kan sudah tahu. Dan satu sisi sebetulnya Bawaslu juga tidak punya kewenangan untuk mendrail KPU, tapi ngapain? Dia kemudian dari Sabtu itu sudah perintah begini, perintah. Ini yang makin menguatkan bahwa memang ada kriminalisasi di proses yang sedang saya jalani hari ini. Kira-kira begitu, Mas. Ya, siap. Ya, seru ya ternyata ya, teman-teman. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, silakan, Mas Wid. Agak keras ya? Agak keras ya, biar suaranya masuk. Ya, saya ingin tanya Pak. Saya mendengar kemarin ada beberapa orang itu ngobrol tentang nanti pelaksanaan hukumannya Pak Abdul. Ngobrol tentang? Pelaksanaan nanti hukumannya Pak Abdul. Oh iya, maksudnya. Ya. Ada yang mengatakan nanti masuk penjara, ada yang mengatakan menjadi tahanan kota tapi tidak di penjara. Itu yang nanti seperti apa? Itu Pak. Yang pertama. Yang kedua, dengan adanya kasus Pak Abdullah ini, dukungan parpol aktif yang diadopsi. Jadi seperti apa Pak Syah? Baik. Yang ketiga, jadi kondisi situasi masyarakat para pemilih ketika mengetahui Pak Abdullah diputuskan keputusan itu Pak. Baik. Yang pertama, bahwa sampai hari ini persoalan hukum yang menimpa saya itu belum inkrah. Memang kemarin di pengadilan negeri, pengadilan tingkat pertama, saya dinyatakan bersalah. Tetapi masih ada proses banding, yang artinya hari ini belum ada putusan akhir, putusan final saya dianggap bersalah atau tidak bersalah. Sehingga kalau pertanyaannya di penjara atau di tahanan kota, ya nggak di penjara, nggak tahanan kota, saya posisinya masih bebas sekarang, ya. Free aja. Masih bisa di sini. Masih bisa kemana-mana, bebas. Yang kedua, setelah terjadi kasus ini, apakah kemudian dukungan partainya bagaimana? Ya secara moral, partai tetap memberikan support, memberikan dukungan dan lain sebagainya. Bagaimanapun di partai ini kan kerja kolektif ya. Ketika ada satu atau dua yang
bermasalah tentu akan berimbas pada semuanya, sehingga semua adalah saling dukung, saling topang dengan cara masing-masing. Yang ketiga, apakah bagaimana dengan dukungan masyarakat, terutama masyarakat yang dari awal dalam perjalanan kemudian sudah menyatakan akan milih partai saya, akan milih saya, misalkan begitu. Semenjak kemudian putusan hari Senin itu, saya tidak butuh waktu lama-lama, apalagi di media juga sudah cukup panjang kan diberitakan bahwa saya disangka, posisinya sudah menjadi tersangka dan lain sebagainya. Kita langsung cek ombak, kita sebar, teman-teman relawan yang bantu saya, coba kamu turun ke masyarakat, dalami apakah masyarakat sudah tahu atau belum. Yang kedua, kalau sudah tahu responnya seperti apa. Ternyata sebagian besar masyarakat sudah tahu atas peristiwa yang terjadi dengan saya. Tetapi para pemilih-pemilih saya, alhamdulillah, justru semakin solid, semakin kuat. Meskipun mereka ditarik, terutama tadi itu, yang memang dari awal bekerja bagaimana menjatuhkan saya dengan harapan bisa mengambil suaranya, ternyata itu tidak berhasil. Mereka kemudian justru menjadi lebih solid, menjadi lebih kompak, dan di mata mereka itu kira-kira sama dengan apa yang ada dalam perasaan saya. Mereka juga punya pikiran, oh Pak Abdullah ini sedang didalimi, oh Pak Abdullah ini sedang dikriminalisasi. Itulah yang memperkuat komitmen mereka. Ada masalah, tidak ada masalah, tetap bersama-sama. Boleh cek ke lapangan. Oke, itu. Nah, jadi malah saya ngeblank ini ya. Tadi kriminalisasi ya, tadi kriminalisasi. Kemudian Pak Abdullah juga sempat menyinggung pihak-pihak. Nah, kalau kebetulan Pak Abdullah ya, selain posisi caleg juga incumbent ya saat ini, kemudian juga ketua tim pemenangan ya, untuk partai dan juga mungkin capres juga ya. Nah, untuk yang tingkat kabupaten. Nah, ini apakah ada kaitannya seperti dengan itu? Pak Abdullah merasa ada kaitannya nggak sih? Kalau kaitannya dengan politik lokal, selaku saya adalah ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai tingkat kabupaten, jelas, karena itu menghantam saya, itu kan otomatis mengganggu konsentrasi partai saya menghadapi pemilu 2014. Tapi apakah ini ada kaitan atau tidak terkait dengan capres-capresan, saya belum menganalisis. Saya lebih tertarik pada menganalisis di tataran politik lokal. Karena ini adalah peristiwa-peristiwa lokal yang tidak langsung berkaitan dengan hajat politik nasional, terutama capres-cawapres. Sejauh ini berarti mengganggu tetap ya untuk kinerja atau istilahnya geraknya jadi terganggu nggak sih untuk? Ya pasti terganggu toh Mas. Di saat mestinya saya konsentrasi turun ke dapil temui masyarakat, harus sidang di pengadilan. Bayangkan setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi nggak sempat lagi jalan-jalan ketemu masyarakat, nggak sempat lagi ngopi-ngopi ketemu Mas Wid gitu kan, karena dari pagi sampai malam 1 minggu. Ya kalau bicara mengganggu, pasti mengganggu sekali. Kalau di sisi timnya tadi Pak, yang tim Badan Pemenangan itu terus ada, apakah tidak ada backup atau sistemnya seperti apa sih? Ya di partai manapun kan pasti semua punya jaringan ya, punya struktur, dari mulai struktur di tingkat kecamatan, di tingkat desa, bahkan sampai ke tingkat rantai gitu kan ada struktur. Nah struktur itulah yang bekerja. Struktur itu bekerja meyakinkan masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Tim-tim itu ya karena mereka adalah struktur partai yang memang memiliki tugas untuk memenangkan pemilu, ya mereka bekerja dengan kemampuan yang mereka miliki. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Silakan. Atau ada yang mau di spill off atau yang mau dibukaan lagi mungkin dari Pak Abdullah mungkin? Open pokoknya saya. Mau tanya apa saja silakan aja. Saya kan dari dulu orangnya belak-belakan. Siapa yang ngomong, saya kalau ngomong. Meskipun resiko ngomong belak-belakan itu ya tadi resikonya adalah dikriminalisasi. Itu yang terjadi. Jadi sekarang jadi orang jujur itu memang tidak gampang. Menjadi orang kerja benar itu tidak gampang. Kerja benar itu rata-rata ya begini nih akibatnya. Mungkin ya sekali lagi saya mungkin di luar masalah politik tadi,
ada juga mungkin karena selama ini teman-teman menganggap saya itu salah satu anggota dewan yang cukup kritis ketika mengkritisi sebuah kebijakan atau sebuah program yang kita rasa tidak benar, yang lain pada diam kita ngomong. Mungkin juga berkait dengan itu. Mereka berpikir jangan sampailah Pak Abdullah ini terpilih lagi, karena kalau Pak Abdullah terpilih lagi itu merepotkan banyak orang, terutama pengusaha hitam dan birokrat hitam itu kan pasti nggak nyaman kalau saya ada di situ. Ya memang ya kita tahu ya Pak Abdullah memang posisinya strategis atau itu. Kemudian juga dari sisi wawasan atau terkait dengan pengetahuan, termasuk juga mungkin tadi ya ada kaitan dengan pengusaha, dengan kebijakan-kebijakan yang itu juga sangat luas ya. Jadi kayak misalkan hal-hal ya termasuk proyek-proyek yang akhir-akhir ini kayaknya banyak yang dalam tanda petik bermasalah ya Pak ya, yang itu juga mungkin ada kaitan juga ya Pak ya. Meskipun saya belum bisa memastikan, barangkali ya saya katakan barangkali, karena begitu masalah itu terusik kok kayaknya ada invisible hand yang bekerja cukup intens ya kan. Kemudian sampailah mungkin dicari-cari, ini nggak ketemu, cari ini nggak ketemu, wah ini memang ada kesempatan nih, paksain nggak apa-apa nih, kira-kira gitulah kira-kira. Tapi sekali lagi saya tidak bisa memastikan. Tetapi kalau toh kemudian kita berasumsi itu ada rangkaiannya, ya tidak keliru juga karena peristiwanya kan berurutan ya. Dan ini ya sebenarnya santer ya, mungkin sekitar setengah tahun yang lalu ya, informasi yang beredar bahwa Pak Abdullah juga ada niatan untuk maju, atau dorongan dari masyarakat ya untuk maju ke pimpinan daerah A1 atau A2 ini. Mungkin kalau itu terlalu GR lah, saya itu siapa, saya itu satu anak gunung, anak desa ya kan. Kemudian yang kedua ya kemampuannya tidak seberapa, apalagi bicara sekarang pilkada itu kan logistiknya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Barangkali mungkin ada teman-teman yang kemudian sering ngomongin nih Pak Abdullah layak maju pilkada, kira-kira begitu. Nah, meskipun itu obrolan yang mungkin sebetulnya sifatnya guyon, tapi tidak menutup kemungkinan itu ditangkap oleh mereka-mereka yang ambisi untuk maju pilkada. Itu dianggapnya barangkali saya serius. Nah, mungkin mereka juga menganggap kalau saya maju menjadi ancaman serius bagi mereka. Maka sebelum kontestasi pilkada berjalan, kalau bisa potong dulu nih Pak Abdullah. Nah, kira-kira kan begitu ya, bisa jadilah. Iya. Oke. Sudah ada gambaran yang banyak ini ya, ada informasi yang banyak ini. Barangkali ada teman-teman yang monggo yang mau bertanya. Nih, Hendy atau siapa? Hendy, Isna, teman-teman PKL ini Pak. Jadi kita ini bantu teman-teman PKL. Jadi sekalian praktek, sekalian belajar. Monggo, silakan. Sudah, ada Mas Fit, Mas Bayu, ini ada pertanyaan? Apalagi? Oh, silakan lagi. Ya, itu kok sangat menarik ya. Ya. Tapi saya dulu diceritain Bapak di meja bawah kan juga banyak, maksudnya meja. Di sisi, ya. di sisi seperti itu mungkin sebenarnya masih ada Pak, mungkin kasus-kasus yang seharusnya di blow up tapi ternyata malah kayak diam-diam aja. Nah, itu salah satu tugasnya teman-teman sebetulnya, untuk kemudian satu lebih kreatif, kedua lebih kritis. Coba sesekali jalan-jalan, nanti kan akan melihat, mendengar banyak informasi, lalu informasi itu coba diangkat. Nah, kalau informasi itu diangkat pasti akan menjadi perhatian. Sayangnya nih teman-teman kadang-kadang kan kurang tertarik nih dengan kerja-kerja investigatif nih. Nah, coba kerja investigatif pasti akan menemukan jalan aja sudah ke desa A, desa B, lihat, tanya di situ, nanti akan menemukan jawaban-jawaban atas banyaknya kasus-kasus seperti itu. Nah, makanya himbauan saya kepada seluruh masyarakat, tidak hanya di Bener Luanung Gebang ya, tetapi Purworejo secara umum. Ini kan tinggal beberapa hari lagi kita akan masuki masa pencoblosan. Pertimbangkan dengan baik, pertimbangkan dengan jernih siapapun yang akan dipilih, tetapi usahakanlah jangan pilih calon-calon yang biaya kampanyenya
dari hasil yang tidak sah seperti pemotongan ban GUP. Kira-kira begitulah pesan saya. Mau pilih siapapun silahkan, tapi lihat calonnya dengan jernih, lihat latar belakangnya. Jangan sampai kita memilih calon yang biayanya atau sumbernya dari uang-uang rakyat yang digelapkan itu. Oke. Nah, tadi ini kemarin kan Pak Abdullah sempat nyinggung ya, mungkin masih melanjutkan tadi yang proyek-proyek bansos dan lainnya mungkin barangkali ada. Kemarin Pak Abdullah sempat waktu wawancara atau waktu orasi ya sebenarnya itu ya, waktu orasi dan kemudian itu dijadikan bahan pemberitaan. Pasca itu sudah ada Pak Abdul mendapat informasi, apakah sudah mendapat informasi bahwa kelanjutannya itu, maksudnya apakah ada pergerakan dari aparat atau dari terkait tindak lanjut yang mana nih? Yang karena terkait dengan ini bahwa yang Pak pemotongan ya, ini. bahwa, saya belum memantau secara langsung, tapi saya baru memantau dari berita-berita di media yang konon ceritanya akan melakukan akan melakukan penelusuran kalau bahasa Bawaslunya ya, tapi kalau bahasa hukumnya mungkin akan melakukan penyelidikan kira-kira begitu ya. Kita tunggu, semoga berita yang ditulis di media itu betul, kemudian itu bisa berjalan sehingga tidak lagi masyarakat lebih banyak yang dirugikan. Oke. Ya. Selain di tadi ya bansos yang mungkin terkaitannya dengan kompetisi juga ya, Pak. Kalau yang di luar kompetisi mungkin ada hal-hal apa ya istilahnya, hal yang mungkin perlu disampaikan atau yang istilahnya mencederai masyarakat gitu secara langsung maupun tidak gitu. Yang berkaitan dengan apa nih? Mungkin dengan proyek-proyek sekarang atau mungkin dengan yang ketika kondisi Purworejo misalkan. Yang berkait dengan proyek-proyek terutama ya. Tadi sudah saya sampaikan sebetulnya bahwa banyak sekali proyek-proyek kita di berbagai desa itu yang sumber anggarannya tidak hanya dari dana desa, tidak hanya dari Pankyu Kabupaten, tetapi ada sumber-sumber lain, salah satunya adalah dari bantuan gubernur atau bantuan provinsi. Sayangnya sekali lagi bantuan-bantuan yang dari provinsi itu, karena yang membawa atau yang mengaspirasikan itu adalah ada beberapa anggota DPRD tingkat provinsi, dan kebetulan saja ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu, tidak sekedar kemudian memberikan aspirasi agar berguna bagi masyarakat, tetapi rupanya aspirasi yang diberikan itu agar dia kemudian mendapat impact-nya berupa fresh money yang dia gunakan untuk kampanye. Nah, kita semua, masyarakat semua agar cerdas, caleg-caleg yang modalnya seperti itu udahlah, jangan dipilih lagi. Oke. Ya. Kemudian kalau Pak Tul sendiri ya menyingkapi akhir-akhir ini kan banyak ya, bahkan mungkin di tingkat nasional ya banyak istilahnya bantuan-bantuan yang sebenarnya itu bantuan dari APBN, tapi kemudian sampai di dalam pelaksanaannya itu kadang dikaitkan bahwa ini karena jasa ini, atau bahkan mungkin yang menyerahkannya adalah tim sukses. Atau kalau Pak Tul melihatnya seperti apa? Mungkin kalau yang tema ini nanti disambung tema berikutnya ya. Oke, siap. Tidak bias masalahnya ini kan. Iya. Berarti di episode berikutnya. Ya, sebenarnya ini kaitannya sambung dengan ini sih, tugas Pak Tul sebagai ketua badan ini pemenangan. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Sebenarnya meneliti Pak tadi itu menjadi pertanyaan adalah itu saya Pak, ketika pendidikan itu tadi inisialnya katakanlah menjadi pelapor bisa di tidak lagi kasus kapal itu sebenarnya sudah ditemukan bahannya atau belum sih Pak? Meskipun baru sebatas inisial, sebetulnya kan tidak sulit untuk menyimpulkan. Tidak sulit, apalagi panjenengan lah selaku insan pers, mudah sekali dari kalimat yang muncul malam hari ini, kemudian ini mengarahnya kemana kan gampang. Tapi kalau kemudian saya sampaikan secara vulgar, nanti kan menjadi menjadi tidak asik orang untuk menebak-nebak siapa nih. Nah, suatu saat aja lah, kalau sudah berproses kan akan muncul sendiri itu namanya siapa. Nah, kalau
kalau sudah tahu gitu kan, Pak Tukar berarti sudah tahu ya, berarti sudah tahu, sudah mengerucut gitu kan. Ada upaya hukum atau enggak gitu ya, misalkan tuntut balik atau mungkin apa atau somasi atau apapun itu. Nantilah soal itu. Oh, gitu ya. Soal itu nanti, saya itu orangnya tidak pendendam masalahnya ya. Meskipun didolimi saya kan banyak senyuman, saya banyak santai. Tetapi meskipun bukan pendendam, bukan berarti saya harus defend. Ya sesekali melakukan uppercut lah, masa dihantam saya diam aja kan gitu. Tapi kalau mereka hantamnya selesai, saya itu bukan tipikal pendendam. Meskipun kalau terlalu saya terpaksa membalas, itu saya pikir sah-sah saja. Oke. Itu. Oke, ada yang lain? Sudah 1 jam loh dia. Ya, Kelamaan kurang nonton lebih podcastnya jadi gak asik. Kurang lebih. Ya, mungkin sebagai closing statement ya Pak Abdul, mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin harapan-harapan ya. Ya, jadi di closing statement saya yang pertama, kita berharap seluruh unsur penyelenggara pemilu itu yang pertama dia harus mampu menjaga netralitas. Yang kedua, lakukan tugasnya secara adil, jangan kemudian membuat treatment berbeda-beda ketika melihat atau menganggap di situ ada pelanggaran. Jangan karena dia warnanya sama dengan penyelenggara, kemudian ini treatmentnya berbeda. Ini warna darahnya berbeda, sama dengan penyelenggara, berbeda lagi. Karena bukan barang tabu ya, meskipun mereka adalah penyelenggara pemilu, tapi asalnya adalah dari warna-warna tertentu yang kebetulan warnanya tidak sama dengan saya. Jadi kalau memperlakukan warna yang berbeda-beda, kalau sudah menjadi penyelenggara pemilu, harusnya adalah bisa bersifat netral dan adil. Karena kalau mereka tidak netral, mereka tidak adil, pemilu ini menjadi tidak pemilunya menjadi tidak berkualitas. Kalau pemilunya tidak berkualitas akibat dari penyelenggara yang tidak berkualitas, maka pimpinan-pimpinan dan wakil-wakil kita yang akan terpilih menjadi orang-orang yang tidak berkualitas. Kalau orang-orang yang tidak berkualitas yang terpilih, ya siap-siap saja masyarakat yang menanggung akibatnya. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Oke, ya itu sudah sangat jelas sekali dan saya sepakat itu. Jadi poin-poin tadi ya, bahwa memang ya harus profesional ya, profesional, netral, apapun asalnya ya sesuai amanat dari masyarakat itu. Kemudian terkait dengan pemilih tadi ya, kalau dari awal dari hulu ke hilir juga memang harus baik gitu, biar menghasilkan produk yang baik, prosesnya juga harus baik gitu. Ya, terima kasih. Hasil yang baik harus melalui proses yang baik. Okay. Tidak mungkin akan ada hasil baik kalau prosesnya tidak baik. Kira-kira begitu ya? Ya, siap, sepakat itu Pak. Nah, terima kasih Pak Muhammad Abdullah yang sudah sharing-sharing, membuka banyak hal, memberikan wawasan banyak hal kepada kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support di acara ini, di Mengomong episode kelima, baik dari teman-teman medsos, teman-teman admin Paguyuban Admin Purworejo, kemudian juga ada dari Miss Rempah, dari Wardrobe ini juga Pavilion Store ya. Mungkin teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan produk-produk yang bagus, bermerek, dengan kualitas, dengan harga yang terjangkau, bisa datang ke Pavilion Store. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri Mengomong untuk hari ini. Saksikan Mengomong seri-seri berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjutkan minum.